Ada pengemis, Pak. Buta matanya. Tapi maaf, Nabi itu tak pernah dia absen menyuapkan sepotong roti ke mulut orang buta ini. Tak pernah dia terlambat, Pak. Tak pernah dia absen. Disuapkan sama Rasulullah sepotong roti setiap hari. Di mamanya dulu di mulut beliau, baru disuapkan ke mulut orang buta. Sudah? Sudah disuapkan. Ibu tahu, bapak tahu. Orang buta ini siapa coba? Bukan orang Islam, Pak. Non-Islam. Tak seakidah dengan Rasulullah. Tahu kerja orang buta nih? Kerja orang buta nih memaki-maki Rasul. Sambil disuap dimakinya. Ih, orang baiklah kau. Tiap hari kau suapin aku, lembut betul kau nyuapin aku. Hati-hati kau ya nak ya. Jangan sampai kau jumpa sama yang namanya Muhammad. Muhammad tuh gila. Muhammad tuh sesat. Muhammad tuh penyihir. Orang buta ini tak tahu kalau yang menyuapkannya yang dijelek-jelekkannya. Pertanyaanku, Bang Anton Prayetno, kalau posisimu di posisi Rasulullah, apa yang kau buat? Kalau sabar nggak mungkin, dari gaya duduknya nggak yakin aku. Ya. Maka maaf, akhirnya Rasulullah wafat, Bapak Ibu. Wafat Rasulullah, ketika Rasul sudah wafat, diteruskan kebiasaan ini. Sama siapa? Sama Abu Bakar. Abu Bakar gaya menyuapinya ini beda. Diputiknya, dinangap, mangap kau. Kau telan ini, kata Abu Bakar. Jangan kau habiskan ya, kau habiskan, mubazir ini, telan, kata Abu Bakar. Terkejut orang tua yang buta nih. Apa kata orang tua yang buta nih? Kau ini bukan orang yang biasa menyuapkan aku, kata dia. Orang yang biasa menyuapkan aku itu dengan kelembutan, dengan cinta, dengan kasih sayang. Kau bukan orang yang biasa menyuapkan aku. Jangan-jangan kau Muhammad ya? Apa kata Abu Bakar? Hei orang tua buta yang tak berotak. Kau tahu orang yang kau jelek-jelekkan selama ini, kau maki-maki selama ini, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menyuapkan roti dengan lembut ke mulutmu, tapi dia kau maki-maki setiap dia menyuapimu. Bisa saja dicekekkannya lehermu, tapi tidak dilakukannya untukmu. Kenapa? Dia hamba Allah, dia kekasih Allah yang sedikit pun tak ada dendam di hatinya. Meskipun kau maki-maki, walaupun dia berbuat baik kepadamu, tapi kau menzoliminya dengan memfitnah dan memaki-maki. Jadi orangnya sekarang mana? Udah meninggal. Jadi kau siapa? Aku Abu Bakar. Aku sahabatnya yang selalu menemani Rasulullah menyuapimu dari awal. Udah geram aku nengok kau. Dari awal udah nggak sur aku sama kau. Biar tahu dulu ya. Kalau karena bukan Rasulullah, dari awal udah kusipakkan, kuputar kepala kau ke belakang, kata Abu Bakar. Tapi itu tidak kulakukan karena aku bersama dengan Rasulullah. Jadi orangnya udah wafat, udah. Terus kemana? Menyesal aku. Baru tahu kau kan? Terakhir apa? Air mata berlinang. Tidak ada kalimat yang keluar setelahnya kecuali kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Pak, orang yang mulia itu kata Nabi, ketika dia memberi, dia tak ingat lagi apa yang dia beri. Tapi ketika orang lain memberi kepadanya, dia akan selalu ingat apa yang orang lain berikan kepada dirinya. Maka jangan ingat-ingat apa yang udah awak kasih sama orang. Nanti jatuhnya sombong. Elah! Karena akunya itu. Kalau nggak karena aku nggak bisa. Sombong awak datang. Tapi ingat apa yang diingat? Pemberian orang kepada kita. Supaya kita dalam hidup ini tahu yang namanya balas budi. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau mau jadi orang yang mulia, jangan kau ingat-ingat apa perlakuan jelek orang kepadamu. Jangan awak ingat-ingat perlakuan jelek orang sama kita. Nanti jadinya kita pendendam. Tapi ingat-ingatlah kelakuan jelekmu kepada orang.
Supaya apa? Kau hati-hati dalam berbicara, dalam bergaul kepada orang, supaya tidak ada lagi hati yang kau sakiti karena kelakuanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi katahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams. Raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul 'atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini luar biasa, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekatnya kiamat itu, nanti Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda dekatnya kiamat. Apa tanda yang paling jelas, Ustaz? Tanda yang paling jelas itu nanti kata Nabi ketika kiamat sudah mulai dekat, di akhir zaman nanti manusia yang lebih banyak hidup di muka bumi Allah adalah kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Dan ku tengok malam ini tanda-tanda kiamat itu sudah mulai nampak. Mana buktinya, Ustaz? Tengok. Yang banyak hadir ibu-ibu. Sampai keluar ibu-ibu. Di atas ibu-ibu. Ayah-ayah di Sunggal ini tinggal ini. Lihat hidup. Tinggal ini yang tersisa. Itu pun udah bersandar sebagian. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semua adalah wanita solihah. Insyaallah orang tua solihah. Para istri solihah yang berbakti kepada suami. Amin. Ibu, gini Pak. Bapak sehat kan? Sehat Pak? Orang ini kalau malam Jumat sehat. Patok pun sehat. Sehat Ustaz. Gini. Aku mau sampaikan nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bakal mati, betul? Yang dalam masjid ini mati tidak? Orang di luar masjid mati duluan kan? Ini kita nanti semua bakal mati, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada orang ketika dia mati, ketika dia sakaratul maut. Yugharghir malam yugharghir, digorgoroh nafasnya, bebolak balik, payah dia mati. Payah dia mati, Pak. Payahlah. Tak mati-mati. Biasa kita kalau orang kampung nih, kalau kita tengok ada orang yang payah mati, pasti berpikir di otak kita satu. Ini orang pasti punya susuk. Ini orang pasti punya perewangan, betul? Loh, aku orang kampung, Pak. Aku tinggal di desa. Biasa kalau orang nengok payah orang mati, ada kadang orang tua cepat-cepat dicarinya daun kelor, Pak.
Diambilnya daun kelor, dipukulkannya daun kelor itu. Supaya apa? Luntur susuk itu. Supaya gampang dia mati, Pak. Dipukul daun kelor, pak, tak mati. Dihantam daun kelor lagi, tak mati. Dipukul daun kelor lagi balik, tak mati. Pala atuk, diambilnya daun pintu, dipukulkan, mati kawan. Jangan kan yang mau mati Ustaz, yang sehat kena daun pintu pun mati Ustaz. Siapa dia Ustaz? Orang yang nanti payah sakaratul maut, dua kata Nabi. Satu, orang yang payah mati yang pertama kata Nabi, ketika dia di dunia hebat dia, popularitasnya luar biasa, hartanya banyak, jabatannya hebat, tapi ketika di dunia dia durhaka kepada mak ayah dia. Jangan awak sok paten. Kalau nggak ada doa mak ayah bisa berat. Karena ketua DKM-nya Pak apa duduk di depan. Kalau nggak di sini juga yang dulunya berbatas. Ya benar. Adnan Tumangger, Qori nasional, hebat dia, kemana-mana dia juara. Kalau nggak ada doa mak ayah dia bisa dia hebat macam ini. Biasa aja ya. Kalau nggak ada doa mak ayah, aku bisa kemana-mana berceramah. Kalau nggak ada doa mak ayahku dulu, bisa aku sampai di titik ini? Tak bisa, Pak. Kalau nggak ada doa mak ayah, kita nggak akan merasakan nikmatnya dunia ini. Maka hari ini, sehebat-hebatnya awak, jangan awak sombong. Tanpa doa mak ayah awak, kalau durhaka awak, maka mati awak payah. Nih. Yang kedua, siapa orang yang payah mati nanti ketika sakratul maut, Ustaz? Kata Nabi, orang yang kedua yang nanti dia payah sakratul maut, payah dia mati, dia orang yang zalim kepada guru. Dia zalim kepada ustaz. Dia zalim kepada kiai. Diundang ustaz, suruh ceramah, ada tempat duduk, tak disuruh duduk, payah matinya itu. Tadi semana? Aku duduk apa berdiri? Kan payah mati dengan ini. Tak bisa juga aku coba ya. Memang tak ada toleransi aku tengok di sini. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dua golongan itu. Amin. Terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah. Maaf, para asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaih, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada malam hari ini. Salam takzim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita semua agar senantiasa diberikan Allah sehat. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita agar senantiasa diberikan Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik dan membimbing kita untuk terus taat dan dekat kepada Allah. Muliakan guru-guru awak. Terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Isti'adah, Bapak siapa nama Bapak? Anton Prayitno. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya dijamu makan di rumah beliau, tengok sate Padang sama kacang, si banyak sisanya. Tadi bungkuskan nggak tahu lah kita kan. Namanya awak tamu, awak mengikut aja lah. Mau tuan rumah kan, dibungkuskan alhamdulillah. Kalau nggak dibungkuskan yang parah kali lah kan gitu. Nanti kalau kami bungkuskan Ustaz dingin Ustaz, tak apa-apa, sampai rumah adanya kompor untuk memanaskan tuh. Sehat-sehat Bapak Prayitno beserta keluarga, ibunda tercinta tadi Masya Allah, beserta istri dan anak-anak serta keluarganya. Terhormat orang tua kami, mohon izin, mohon maaf para panitia. Mudah-mudahan yang hadir kita semua ini, ibu-ibu yang di atas, nenek-nenek yang di atas, hati-hati nek, yang terjungkang pula. Habis, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat yang hadir, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua
adalah orang-orang yang datangnya kita membawa berkah, kembalinya kita membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di bulan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? September. Bulan apa ini? Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di 12 Rabiul Awal. Tapi aku tak mau lagi membahas kapan Nabi lahir, siapa ayah Nabi, siapa emak Nabi, siapa bini Nabi, siapa anak Nabi, siapa atuk Nabi, siapa pakcik Nabi. Tak, kenapa? Udah banyak Ustadz membahas itu. Jadi apa yang mau Ustadz bahas? Ustadz, gini, ini kan kita berada di bulan kelahiran baginda Nabi, Bapak Ibu. Artinya kan ini bulan ulang tahunnya Nabi nih, Pak. Kalau orang yang kita cintai ulang tahun, biasanya kita ngasih kejutan nggak, Bu? Ibu aku tanya, Bu, ulang tahunnya lakimu, suamimu ulang tahun, ya kan? Ibu kasih kado nggak? Ibu, suami ibu ulang tahun, ibu kasih kado nggak? Memparah beliau. Bapak ulang tahun bini itu, bapak kasih kado nggak? Kasih nggak? Kasih. Berarti orang tua yang parah berarti. Orang yang awak cintai ulang tahun saja, pasangan kita yang ketemu kita ketika kita sudah balik, dia jadi pasangan kita karena ada ikatan akad, ijab dan qabul. Begitu dia jadi pasangan kita karena dia cinta kepada kita, ya kan kita nggak, kalian diam aja, kalian janda semua apa semana kalian? Dari tadi ku tanya, asik diam aja. Ibu cinta sama lakimu, Bu? Cinta, ya kan? Bapak pun gitu, cinta nggak sama ibu tuh? Enggak, Pak. Oh, jangan macam-macam, ini malam Jumat, Pak. Hujan di luar, jangan banyak tingkah jauh. Cinta awak sama pasangan awak, maka diikat awak dalam satu ikatan ijab dan qabul, namanya akad. Orang yang spesial ulang tahun, oh kata kita kasih surprise. Orang yang katanya mencintai kita, menjadikan pasangan kita, kita ketemu setelah balik saja, kita mikirkan cemana buat dia bahagia. Nah sekarang, ini yang ulang tahun, maaf. Orang yang mikirkan kita bukan pas hanya waktu kita sudah balik saja, tapi dari sebelum kita lahir di muka Rasulullah. Rasul itu maaf Pak, Bu, cintanya sama kita melebihi cintanya orang yang mencintai kita dan orang yang kita cintai. Orang yang mencintai kita siapa? Maya kita. Orang yang kita cintai siapa? Maya kita. Berarti apa? Cintanya Rasulullah, Nabiullah Muhammad itu lebih besar daripada cintanya orang tua kita kepada kita, Bapak. Wah, Rasul itu dari sebelum kita lahir. Jangankan sebelum kita lahir, kita belum direncanakan, Nabi udah mikirkan kita. Ini medan apa? Sunggal namanya. Udah dipikirkan orang Sunggal ini sama Rasulullah, Pak. Bagaimana supaya orang Sunggal ini nanti selamat? Pertanyaannya, Nabi ada nggak minta imbalan sama kita? Tidak ada. Malah Nabi maaf, kalau kau mau selamat kata Nabi, aku nggak minta apa-apa. Cukup pegang teguh saja sama dua pusaka yang kuwasiatkan. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasuli, Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka maaf, ini kan bulan kelahiran Nabi, ulang tahun Nabi ya.
Jadi apalah kado yang harus kita siapkan buat Nabi ini Bapak Ibu. Nabi nggak minta banyak-banyak kok Pak. Nabi cuma minta kita tolong banyakin sholawat lah. Karena sholawat itu kado terbaik sebagai seumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya ini? Ini malam ini kita berkumpul di sini, hujan-hujan di luar, kita berkumpul di masjid ini. Kalau nggak karena cinta kepada Rasulullah, bakal mau nggak kita datang kemari? Makanya yang datang kemari ini maaf, ini karena cinta kepada baginda Nabi. Kalau nggak cinta nggak akan kita datang kemari. Nenek itu udah tua, naik ke atas pakai tangga. Nah, Uca yang datang, betul? Betul itu. Kalau betul biar ku tutup ceramah ini. Maka karena kita cinta sama Rasulullah lah Bu, cinta sama Nabi Pak, maka wajib kan tahu Bang. Aku pun cinta sama Muhammad itu Bang, kata bini awak. Itu kalau binikmu. Tapi kalau binikmu yang bercakap macam begitu, ku tanya dulu jelas. Muhammad yang mana kan gitu. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah, takut awak Muhammad proyek, no, itu jadi masalah. Itu masalahnya. Maka hari ini tanda kita cinta kepada baginda Nabi, di hari bulan kelahirannya tak banyak yang Nabi minta, cukup kita banyakin sholawat. Kenapa harus sholawat Ustaz? Yang ngomong Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah duluan buat, bukan macam kita. Kita taunya cuma merintah, tapi kadang-kadang nggak pernah melaksanakan apa yang kita perintah. Betul. Ngaku. Banyak ayah-ayah begitu. Jangan kau main slot. Tahu kalian mekar kan Bu? Tahu? Yang nenek kereta tuh, yang pakai ransel, yang datang dari pintu depan sampai kapanpun takkan benar. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hati-hati. Udah usah tengok kawan sebelah, kau tengok aja aku. Mau kesejahteraan yang kau dapat. Jadi kalau kita rajin sholawat kepada Nabi, yang untung kita tidak mau, yang rugi pun kita. Perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan apa Ustaz? Minaz zulumati ilal nur, minal batini ilal haq. Membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Zaman yang penuh ilmu, zaman yang penuh dengan kenikmatan rahmat Allah, zaman yang hari ini kita hidup mudah karena teknologi dan ilmu pengetahuan. Kan ini judulnya, cahaya yang mengubah dunia. Itulah Rasulullah itu. Wama, yang beruntung awak tak mau sholawat, yang rugi pun awak. Maka diundang hadro, kan sedap undang hadro itu Pak. Adem kita dengarnya kan. Ini tidak orang kadang-kadang merayakan ulang tahun diundangnya son horek tuh. Yang tinggi kuping normal balik mengaya atuk tuh depan di depan. Tak ingat lagi umurnya. Bagaimana orang hatinya nggak keras? Bagaimana orang mau dinasehatin? Kalau yang didengar adalah sesuatu yang nggak berguna. Tak tidur mendengar lagu mak. Melotot matanya. Baru naik sasak mak. Tidur! Baru tidur. Orang tua sekarang, coba mengayunkan anak. Wah. Tercampak-campak anak. Gara-gara sebotol minuman.
Itu lagu mak-mak. Gara-gara sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman itulah kau lahir. Tahu kau? Kalau nggak gara-gara itu nggak ada kau. Anak itu disalah-salahkan. Padahal mak sama ayahnya yang kelakuannya macam hantu. Maka hati-hati ya. Maka dengarkan sholawat. Kenapa harus sholawat? Karena Allah sama malaikat sholawat. Nah jadi kalau malam ini kita ditanya, maaf Bapak Ibu ya, kalau malam ini kita ditanya, Ustaz, iya kira-kira Allah sama malaikat itu sekarang ngapain? Ya jawabannya Nabi, ya jawabannya sekarang Allah sama malaikat itu sedang sholawat kepada Nabi. Loh Ustaz kok tahu kalau Allah dan para malaikat sekarang sedang sholawat kepada Nabi? Yang ngomong Quran, yang ngomong apa kata Quran? Yusalluna. Loh, yusalluna itu kan dalam kaidah bahasa Arab tuh, Pak. Itu kan fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa? Kata kerja yang sedang berlangsung. Kata kerja yang sedang berjalan. Ada pekerjaan, tapi pekerjaan itu sedang berlangsung, sedang dilakukan. Sama macam aku nih, ini kan sedang berlangsung ini, Pak. Inilah fi'il mudhari itu, Pak. Kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan yang sedang berlangsung. Nih fotoku, foto Adnan, foto Pak Anton Prayitno. Kenapa ini dipampang? Di depan dipampang, di jalan dipampang, di dalam masjid dipampang. Kenapa? Karena sedang berlangsung acara maulid. Tengok di mana-mana fotoku dipampang. Tengok baru kali ini fotoku tengok macam kena leper kuning warna muka. Kuning muka aku macam kena leper noh ha. Nah, ini ujian ini, Pak. Kira orang kasihan Ustaz itu ya. Kenapa? Penyakitan sekarang Ustaz. Kenapa tahu? Nampak dari fotonya kuning muka dia sekarang. Tapi di layar putih. Nah ini ya, di mana-mana dipampang foto awak. Kemana awak datang ada foto awak besar-besar baliho dipasang. Saya tadi 2:30 baru mendarat dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2:30. Harusnya malam ini aku tak ada jadwal Bang Anton. Harusnya aku pulang karena sudah hampir 3 minggu tak berjumpa biniku. Biar tahu kau dulu. Iya Pak, nggak ada jumpa biniku. Kadang lupa aku rasanya entah cemana. Iya. Tapi tolonglah Ucai, ngisilah di masjid istiadah, ngisi dulu kajian. Ibu-ibu, bapak-bapak tuh udah rindu sama Ucai. Ya udahlah. Datanglah aku kemari. Yang kedua karena mikirkan besok hari Jumat. Hari terakhir angsuran jatuh tempo. Aku kejar kan kemari. Tapi tak yakin awak. Kenapa Ustaz tak yakin? Air minum aja tak ada kuenya. Nah dari situ kan nampak tak jelas nampaknya malam ini. Gurau saja. Ya. Maka ini foto awak dipampang berebut orang-orang mengambil sepanduk nih Pak. Untuk apa Ustaz? Ditutupnya kandang ayam tuh pakai muka. Ya Allah. Hari ini bersih muka awak dipoto. Seminggu lagi buat tai ayam muka awak datang kemana. Syukur kalau tutup kandang ayam. Takut awak dipancangnya kayu 4 biji untuk pembalut WC. Nah, itu yang jadi masalah. Kok ada segannya buang air tengok yang muka awak. Maka hari ini maaf. Dengan sholawat tuh. Itulah yang mendatangkan wasallimu taslima. Maka kado terbaik untuk Rasulullah yaitu Pak, sholawat. Kenapa harus sholawat Ustaz? Gini ya, gini. Ini supaya rajin kalian sholawat. Nanti kan semua bakal mati nih. Betul ya? Semua mati kita nih. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua BKM, mati. Yang di atas, yang di dalam, yang di luar, Ustadz Ucai.
Giliranku semangat kalian ya. Semuanya kita bakal mati nanti. Nanti ketika kita mati Bapak Ibu, nanti Allah akan bangkitkan kita dari kubur. Bangkitlah awak dari kubur. Bermacam-macamlah bentuk awak, Pak. Yang dulu di dunia suka main slot, bangkit mukanya macam pupu papa. Dulu di dunia dia suka ustadz minum tua, bangkit dari kubur teler, tenggen. Bangkit sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Dulu di dunia pernah dia ngundang ustadz ceramah, cuman ngasih minum, buahnya tak digeser. Begitu bangkit dibawa ialah buah. Ini contoh ya Bang. Hati-hati ya. Maka kita bangkit dengan kadar keimanan kita masing-masing Bapak Ibu. Ternyata ketika kita dibangkitkan Allah dari dalam kubur nanti, itulah namanya hari pembalasan Pak. Hari kebangkitan itu. Hari pembalasan. Di situ nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Saya dimintai pertanggungjawaban. Ucai, kau selamat ceramah. Apa yang kau cakapkan? Sudah kau buat apa belum? Ditanya Pak. Jangan kau pikir jadi ustadz ini gampang. Kau nengok orang enak lah. Pergi ke sana gratis, pergi kemari gratis, pulang dikasih. Biasanya gitu. Biasanya ini gitu. Tapi maaf, ini tanggung jawabnya besar. Apalagi kalau awak sampai salah cakap Pak, maka macam bapak nih lah, macam ibu nih lah, yang diam-diam begini inilah yang lebih aman. Karena semakin orang banyak bercakap, semakin banyak dosa dia dari mulut tuh keluar. Macam aku lah, yang banyak bercakap malam ini siapa? Oh cakap lah Ustaz, ku pijak batang leher kau. Ini maksud kau aku banyak dosa ya? Tadi semua ini Pak, bakal dia nggak akan open sama orang lain. Lakimu bakal meninggalkanmu, istrimu bakal lari juga meninggalkanmu Pak. Disitulah mulai pengkhianatan. Dek, dulu kau apa yang kau minta selalu ku kasih, tunggu abang Dek. Pura-pura nggak dengar ya. Makanya sama orang ini jangan cinta-cinta kali Pak. Pengkhianat nih, musuh dalam selimut. Ustaz kenapa bercakap begitu? Karena aku berani bercakap, karena itu ku buat. Ku cakapkan langsung sama biniku Pak. Kau jangan kau cinta-cinta kali sama aku bilang. Aku nggak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Berani Ustaz bercakap begitu, beranilah. Pas dia nggak ada, ini kan nggak ada nih. Kalau ada Mak, tenggelamkanlah aku nanti di Sungai Nil. Tolong video yang bagian itu nanti dipotong ya. Di situ terjadi pengkhianatan. Suami nggak akan open sama istri Pak. Istri nggak akan peduli sama lakinya. Orang tua bakal lupa sama anaknya. Anaknya yang katanya di dunia dulu cinta dan sayang kepada mak ayahnya, nggak akan open dan nggak akan peduli kepada mak ayah dia. Semua sibuk dengan urusan dia masing-masing. Cari selamat masing-masing Pak. Bahkan kata Rasulullah, andai kata ada pasangan yang mati bersamaan, dikuburkan dalam satu liang lahat, dan dibangkitkan bersama-sama dalam satu liang lahat. Umpama, ini misal, umpama, misalnya aku mati. Jangan ada yang amin yang mati memang Pak, betul lah kan? Lah ibu lah sendiri, kalau ibu ditanya lah, ibu lebih bagus mana yang mati duluan, suami atau istri? Coba, mana yang lebih bagus mati duluan, suami atau istri?
Suami apa istri? Itulah Pak. Itulah orang yang tiap hari kau kasih makan tuh Pak. Perkara mati laki duluan. Alah macam Ustadz tidak saja. Loh, kalau saya berbeda bos. Jangan samakan aku denganmu. Kita berbeda. Kalau Ustadz yang ditanya, kalau boleh duluan mati siapa? Ustadz atau istri? Oh. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki pemimpin perempuan, Pak. Ini pemimpin ya, Pak. Pak DKM, pemimpin. Yang namanya pemimpin itu harus mengalah. Dia harus mengedepankan apa yang dia pimpin. Kalau aku ditanya, Ustadz mana yang lebih mati duluan? Ustadz atau istri? Aku pemimpin, aku mengalah. Biar dia duluan, aku belakangan. Namanya mengalah. Kalau kalian kan mentunjuk aja suami. Maka nanti ketika wafat aku bersamaan dengan istriku. Dikebumikan aku dalam satu liang lahat. Dibangkitkan aku dari dalam kubur itu bersamaan. Tahu-tahu ketika bangkit dari dalam kubur itu, ditarik malaikat biniku ke neraka. Maka apa yang kulakukan waktu itu? Kutinggal, kupastikan. Diseret biniku itu ke neraka. Ustaz tolong, tidak. Aku aja kutinggal, apalagi lakimu. Pemain semua. Jumpa jemaah masjid istiadah. Kenapa Ustaz tinggal? Biar aja aku bilang. Ku cakap sama malaikat, bawa aja dia ke neraka tuh. Cocoknya dulu merepet aja kerjanya itu, aku bilang. Jadi kenapa nggak Ustaz tolong? Daripada awak kena seret, Pak. Daripada kita kena seret. Loh, ini loh. Nggak percaya kami Ustaz, bakal seperti itu yang terjadi. Kau tes. Kau tes. Kutunggu informasi darimu. Gak akan ada yang open antara kita sama laki bini kita, sama pasangan kita, sama anak-anak keturunan kita. Sibuk kita sama urusan kita masing-masing. Tapi ingat, apa kata Rasulullah dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim, kitab Sahih Mutiara Bukhari Muslim. Pada waktu itu akan ada sosok manusia yang datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut, Pak. Manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Manusia sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi ada sosok manusia, seorang laki-laki yang pada waktu itu dia datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut, dia akan cari umatnya. Siapa dia? Rasulullah. Itu Rasul bakal datang doang. Rasul datang di tengah-tengah keadaan kalang kabut, carut-marut, orang cari selamat, Rasul datang. Apa yang Rasul katakan? Rasul ngomong, Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana cahaya Rasulullah, cahaya syafaat Rasulullah. Ketika bangkit dari dalam kubur, wajahnya pun akan memancarkan cahaya karena fadilah dari sholawatnya di dunia. Maka ketika itu akan tandalah Rasul siapa umatnya, yang mana umatnya. Mana Pak? Cepat kali nyariin bininya, belum lagi kiamat ya. Jadi orang-orang yang rajin sholawat nih memancarkan cahaya, Pak. Disitulah Nabi akan tanda. Dari 3 wajah nih, mana yang kira-kira Nabi tanda? Nah coba, yang paling bercahaya. Jangan kau tengok penyakitnya ya. Dari foto nampak. Memang ini umat Nabi. Cuman tak pernah sholawat. Ini jelas, terang. Namanya pula air laut asin sendiri ya kan. Wah, ditarik Rasul. Maka orang yang rajin sholawat tadi bangkit dari kubur, wajahnya terang memancarkan cahaya. Nabi akan tanda kepadanya, Nabi akan ingat kepadanya, maka Nabi akan pegang tangannya, Nabi akan kumpulkan dia, Pak Bu. Nabi kumpulkan dia. Setelah dikumpulkan Nabi, apa kata Rasulullah? Ayo ikutin aku, kata Rasulullah. Tapi Ustaz, apa? Kok Rasul cari lagi umatnya? Tapi kita umat Nabi, Ustaz.
Bahkan Rasulullah ketika wafat dia panggil ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Memang ummati, ummati, ummati. Tapi umat yang mana? Umat yang rajin menyebut-nyebut namanya. Umat yang rajin memanggil-manggil namanya. Saya baru kali ini jumpa Pak Anton Prayitno. Dan baru kenal ini. Kenapa baru kenal ini? Karena baru ini beliau panggil saya. Coba setiap minggu dia buat pengajian, dia panggil aku terus. Kenalkanlah kita. Begitulah dengan Nabi. Kenapa Nabi kenal dengan kita? Karena kita selalu panggil-panggil dan sebut namanya. Maka hari ini maaf, kita cuman mengaku-ngaku umat Rasulullah. Dan ingat, belum tentu yang mengaku-ngaku itu diakui, Bapak Ibu. Jangan awak ngaku-ngaku. Orang yang mengaku-ngaku belum tentu diakui. Tapi kalau sudah kita diakui, tak perlu kita mengaku-ngaku. Pasti kita sudah dikenal sama yang diakui, Pak. Betul? Caranya gimana? Sholawat rajin nama Nabi. Maka orang-orang yang rajin sholawat tuh, wajahnya memancarkan cahaya, diangkat Nabi masuk ke dalam surga. Ditengok Nabi di surga. Ramai umatnya, Pak. Menangis Rasulullah. Ya Allah, senang betul aku. Memang umatku ramai di surga begini, ya Allah. Tapi Rasul teringat, ada surga, pasti ada neraka, Pak. Ada model begini. Ini contohnya nih, Pak, contoh. Dalam hati orang ini menyesal betul kami mengundang kau nih, Cai, gitu. Wah, di Nabi teringat, ada surga, ada neraka. Karena Nabi teringat ada surga, pasti ada neraka. Nabi langsung lari ke neraka, Pak. Ditengok di neraka, ya Allah. Nabi menangis. Menangis, Pak. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena ditengok umatnya di neraka masih banyak. Ya Allah, ini umatku semua. Orang sunggal ini. Tengok Pak Prayitno di belakang. Di belakang Pak Prayitno, tolong, kata beliau. Ya Allah, apa yang dilakukan Rasulullah, Pak? Rasul langsung lari ke bawah aras. Rasul bersujud di bawah aras. Rasul menangis di bawah aras. Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya kepada Allah? Rasul berdoa, selamatkan umatku ya Allah. Menangis Rasulullah, tak bangkit dari sujudnya, tak bangkit, tak beranjak dari sujudnya di bawah aras. Sebelum Allah yang memanggil Rasulullah. Apa kata Allah? Kum ya habibi, wahai kekasihku, bangkit. Tegak, tegak. Kemari, letahzan, jangan kau sedih wahai kekasihku, kata Allah. Ngomong, jangan nangis. Kau mau apa? Umatku. Umat yang mana? Yang di neraka. Siapa? Orang sunggal. Orang sunggal, ya Allah. Siapa orang sunggal? Banyak. Salah satunya Pak Prayitno. Itu saja kira-kira. Jadi mau kau tolong umatmu itu? Iya. Tolonglah umatku ya Allah. Baik. Umatmu kan banyak di neraka, kata Allah. Sekarang ku tanya, umat yang golongan mana? Umat yang di hati mereka ya Allah ada iman. Walaupun iman mereka hanya sekadar sebesar biji kurma. Di hati mereka cuma ada iman sebesar biji kurma ya Allah. Itu dulu yang ku selamatkan. Oke, larilah Pak Rasul ke neraka. Diketuknya pintu neraka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan penghuni neraka tuh, Pak. Nah, pintu neraka. Sehat, Mat, sehat, Li. Apa cerita? Amankan anggotaku dulu, Li. Anggota mana? Yang di neraka, Li. Yang mana? Yang ada iman sebesar biji kurma di hati mereka. Siapa? Orang sunggal. Yang Dah, dua aja. Aku kan belum terima apa-apa. Salatullah, salam. Ini depan dulu.
ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ada kardus keluyuran, kardusnya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Isi lah Pak, isi. Daripada setan, isi Pak. Daripada aku panggil setan. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Ada kardus warawiri, kardusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Cepet Pak, sebelum terlambat daripada mati kau. Cepet. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Ala yasin. Ala yasin. Sudah, lanjut. Udah nggak ada lagi kotak kan? Datang lagi. Inilah yang model-model nanti diselamatkan Nabi. Model-model iman sebesar biji kurma. Nah ya, insyaallah kita semua selamat, amin. Malik masuk ke dalam neraka Pak. Dipilihnya lah umat Muhammad yang di hatinya ada iman sebesar biji kurma tadi. Dikutipnya satu-satu, diangkut. Diangkut kemana Ustaz? Diangkut diletakkan di Telaga Al-Kautsar. Kenapa di Telaga Al-Kautsar? Dicuci dulu. Sebelum masuk ke surga itu harus bersih dulu. Dimandikanlah di situ. Diangkatlah iman orang-orang sebesar biji kurma tadi Pak Prayitno. Udah habis yang iman sebesar biji kurma, tutup balik pintu neraka tuh. Udah habis, malaikat Malik kata Rasulullah, habis. Ini cuman semua, ya. Tengoknya, Pak Prayitno belum sekarang katanya. Oh belum Pak, belum rupanya Pak. Hati-hatilah Pak. Belum rupanya, hati-hatilah Pak. Belum rupanya, trip pertama belum rupanya. Wah, sudah dicuci di Telaga Al-Kautsar, sudah dibersihkan, sudah rontok kerak-kerak neraka tuh, baru dimasukkan Allah ke surga. Maka jelas kata Nabi, nanti di surga tuh tak ada atu-atu, tak ada tuh nenek-nenek, tak ada nek. Begitu dicuci di Telaga Al-Kautsar, balik macam 17 tahun tuh. Kakek tuh balik muda kakek, tenang aja kakek. Nenek tuh balik muda. Begitu dimandikan di Telaga Al-Kautsar, balik macam sarukan itu. Wah. Jumpa sama nenek itu. Kau kan PA kan? Cantik kan juga sekarang PA. Kau pun gitu bang. Dulu kau peot. Gigi kau habis. Sekarang muda kau bang. Macam sarukan kau bang. Aku habis dimandikan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Aku pun sama bang. Tadi cuma lanjut kita. Lanjutlah bang. Cinta kita kan sampai ke surga. Walaupun istirahat sejenak di neraka. Tak sia-sia kita punya iman sebesar biji kurma ya bang. Nabi yang menyelamatkan kita. Nabi yang ngasih syafaat sama kita ya bang. Oke. Berangkatlah nenek sama atuk tuh ke surga. Pegangan tangan. Jalan berdua. Apa kata atuk tuh? Tujhe dekha to ye jana sanam,
Jari ukangi diwana sanam. Ha 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 ha. Masuk surga modal transit aja sombong kata orang. Masuk ke surga tuh sama nenek. Ditengok di surga Pak, ramai umat Nabi itu. Senang Nabi, gembira Nabi, bahagia Nabi nengok kita di surga. Ya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi puas? Apakah Nabi sudah puas? Demi Allah, Rasul belum puas sebelum semua umatnya berada di surga, Pak. Maka wajar kata Rasulullah, tidakkan umat yang lain itu masuk ke surga sebelum umat Muhammad itu dimasukkan Allah ke dalam surga dulu. Lari lagi Rasul tuh ke bawah aras, menangis lagi balik, minta tolong sama Allah. Ya Allah, selamatkan balik umatku ya Allah. Umat yang mana lagi yang di neraka itu ya Allah? Masih ada lagi, masih banyak. Jadi yang mana lagi yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka cuma sebesar biji jagung. Selamatkan ya Allah. Maka kita yang punya iman sebesar biji jagung diselamatkan Nabi lah Pak. Diangkat, dicuci lagi balik di telaga Al-Kautsar, dibersihkan di telaga Al-Kautsar, baru dimasukkan ke surga. Iman sebesar biji jagung ditolong sama Rasulullah, diangkat dari dalam neraka, dimasukkan ke surga. Ada yang ditunda, ada. Siapa? Ustadz masih ceramah, dia mau pulang, itu ditunda itu. Namanya pandangan umum, apa yang pandang umumkan Pak. Atau itu capek, istirahat, tak apa-apa. Lanjut. Selamat tahu yang punya iman sebesar biji jagung. Mana lebih besar, biji kurma atau biji jagung? Iman awak sebesar biji jagung, selamat tahu Pak. Kloter kedua jatuhnya Pak. Habis iman orang yang sebesar biji jagung itu Bang. Habis, tutup lagi pintu neraka Bang Prayitno. Ini cuman, iya, tengok. Prayitno cuman, belum ada. Kloter keberapa lah Bang itu coba Bang? Masuklah iman yang sebesar biji jagung tadi ke surga balik. Habis. Pertanyaannya, Nabi puas enggak? Belum. Nabi lari lagi ke aras. Menangis lagi Rasul dalam bawah aras tuh. Ya Allah, selamatkan lagi umat ya Allah. Umat yang mana? Yang di neraka ya Allah. Yang mana yang di neraka tuh? Yang di hati mereka ada iman. Walaupun iman mereka cuman sebesar biji zarah, setipis kulit bawang. Selemah-lemah iman sebesar biji zarah. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan. Barulah terangkat semua kita dalam neraka. Bang Prayitno pun di sinilah terangkat Bang. Kloter ketiga, ketua kloter lah di situ Abang. Masuk. Awak pun di situ juga sama nih kita nih Bang. Kita sama. Tenang aja, aku kawan ini Bang. Cuman posisiku itu datang dari surga ngawannya Abang angkat itunya. Bukan di dalam tuh, beda. Masuklah. Cucilah di telaga Al-Kautsar, baliklah bersih, ganteng lagi Abang nih, muda lagi balik, baru dimasukkan sur. Habis. Puas enggak Nabi itu? Belum. Lari lagi ke bawah aras, menangis lagi Rasulullah. Selamatkan lagi ya Allah. Masih ada rupanya umatmu di neraka, masih. Yang mana lagi ya Rasulullah? Yang mana lagi kekasihku? Yang ada di neraka. Perhatikan, yang mereka di neraka, yang di hati mereka tak ada iman, tak punya iman, tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasul. Tak ada imannya Pak. KTP model iman. Datang maulid cuman nyari kue kotak dapat pulang. Iman KTP. Hati-hati awak Pak. Datang maulid, duduk di depan, dengarkan ustadz, tak fokus sama ceramahnya, fokus sama buah di depannya. Ini model iman. Hati-hati awak. Maka hati-hati awak.
tak ada imannya, tapi dia pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena kasih sayangnya Allah, cintanya Rasul kepada kita, tak luput dari pandangan Allah dan Rasulnya, diangkat diselamatkan kita. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat, maka solawatlah ke orang-orang beriman, wasallimu taslima, supaya keselamatan dan kesejahteraan itu datang kepadamu. Maka maaf, tidak ada kado terbaik, tidak ada kado terindah, tidak ada kado teristimewa di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW kecuali dengan memperbanyak solawat kepadanya. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Sallallahu Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini salawat apa namanya? Salawat Jibril. Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjari mengijazahkan kepada saya untuk disampaikan kepada jemaah di setiap saya berdakwah. Amalkan salawat Jibril ini Bapak Ibu. Apa fadilah salawat Jibril ini? Urusan yang susah akan dimudahkan Allah. Rezeki yang tidak diduga-duga akan menghampiri kita. Hari ini yang hati kita keras, yang hari-hari ini hati kita jauh dari Allah, maka lembutlah hati kita karena salawat ini. Maka sampaikanlah kepada mereka, cai, amalkan salawat Jibril ini sebanyak 314 kali dalam sehari semalam. Kapan waktunya itu? Dua waktu yang dipilih. Pertama, habis subuh. Yang kedua, habis asar. Pilih di dua waktu ini. Salawat Jibril kau bacakan, kalau tidak habis subuh, habis asar, 314 kali. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 1. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 2. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 3. Seterusnya sampai 314 kali. Tak mesti duduk, tak mesti sambil duduk setelah sholat, sambil kau beraktivitas. Baca ini, yang penting sampai bilangannya kepada 314 jumlahnya. Insya Allah keberkahan akan datang untuk kita semua. Amin. Insya Allah. Nih makna cahaya yang mengubah dunia. Dengan datangnya Rasulullah, dunia bukan hanya saja bahagia, tapi akhirat pun juga bahagia. Jangankan kita, umatnya, umat yang lain sekalipun, ketika lahir baginda Nabi, ditangguhkan Allah Abu Lahab setiap hari Senin hukumannya oleh Allah. Sebab mengapa? Karena hari Senin adalah hari kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jangan lagi kita mengatakan Rasul tak pernah buat maulid, Rasul tak pernah buat macam ini. Siapa cakap? Maka ngaji itu sampai selesai. Jangan awak ustadz masih ceramah, awak balik duluan. Ustadz ceramah, awak ngunyah. Macam mana mau fokus? Ustadz ceramah, dia bolak-balik, keluar, masuk, keluar, masuk, nggak keluar, aneh. Nabi itu merayakan maulid. Cuman caranya yang berbeda, Pak. Ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, kau perhatikan setiap hari Isnin engkau senantiasa berpuasa. Kenapa engkau berpuasa? Ya Rasulullah, aku setiap hari Senin nih. Wahai Umar, kau tahu kenapa aku berpuasa? Kenapa? Karena hari Senin ini hari kelahiranku. Maka aku berpuasa di hari Senin. Kenapa? Tanda rasa syukurku kepada Allah. Aku ini masih dikasih hidup. Maka Nabi pun juga merayakan, tapi caranya yang berbeda.
Jadi jangan lagi awak menyala-nyalakan, Pak. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci ibadah itu ikhlas. Apapun caranya, bagaimanapun jalannya, apapun toriknya, yang penting tujuannya sama. Tujuan ibadah hanya satu. Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah. Perkara macam mana jalannya terserah. Mau cepat, mau lambat, mau instan, mau perlahan, terserah. Yang penting tujuannya hanya untuk Allah. Jangan lagi wak nyala-nyalakan. Jelas? Insya ini tidak salah-salahkan. Maulid bid'ah, itu bid'ah, surat bid'ah. Kalau semua bid'ah, tak ada yang buat maulid. Pikirkanlah nasibku. Jangan gitu persaingan. Persaingan sehat aja kita, bos. Oke? Insya. Kira-kira paham nggak yang saya sampaikan ini? Kira-kira paham, Bu? Paham, Nek? Nek? Paham kan, Nek? Minta tolong lah, Nek. Minta tolong ya. Paham nggak paham? Ngomong paham. Biar cepet siap ini, Nek, ya. Satu. Kado terbaik Rasulullah. Kado terbaik kita untuk Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat. Salah satunya salawat Jibril. Berapa banyak tadi? 314. Kapan waktunya? Habis subuh atau habis asar. Yang kedua, terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu, adalah sifat yang lembut dalam diri Rasulullah. Maka umat Muhammad ini, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, jangan awak suka buat kekerasan. Jangan suka awak buat anarkis. Hari ini negeri kita tengok dipertontonkan di media massa, media televisi dan lain sebagainya, Pak. Begitu luar biasanya kekerasan terjadi di mana-mana. Rasulullah itu tak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah itu sifatnya fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau kau kuangkat jadi pemimpin, wahai Muhammad, lintalahu, lembutkan hati. Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Jangan kau keras hati, jangan kau keras kepala, jangan kau egois, jangan kau diktator. Walaupun tafadzan ghalizan lam faddu min haulik, nanti tak ada orang yang suka sama kau. Maka Rasul ini lembut, Pak. Rasul itu tak ada punya sifat dendam. Rasul itu tak pernah dia dendam kepada siapapun. Mana buktinya Rasul tak punya sifat dendam? Dulu di pajak, kita kan bilang di sini cakep, di sini pajak. Pajak, pekan, Bu, pajak, pekan. Zaman Nabi itu udah ada pekan, Bang Prayitno. Jadi di pekan itu ada pengemis, Pak, buta matanya. Tapi maaf, Nabi itu tak pernah dia absen menyuapkan sepotong roti ke mulut orang buta ini. Tak pernah dia terlambat, Pak. Tak pernah dia absen. Setiap dia ke pasar, ke pekan, ada orang tua ini, pasti didatangi Rasulullah. Buta orang ini. Di sudut-sudut dia duduk. Ya, bilang sudut-sudut awak. Di sudut-sudut pajak tuh, di sudut-sudut pasar tuh, di sudut-sudut pekan tuh orang buta. Disuapkan sama Rasulullah sepotong roti setiap hari. Di mulutnya baru disuapkan ke orang buta ini, sehingga orang buta ini tinggal nelan aja, nggak lagi ngunyah-ngunyah. Itulah adab menyulang orang. Maka ibu kalau nyuapin bapak tuh lumatkan dulu di mulut, lembek kan, abang, berantam laki bini gara-gara cakap awak. Nabi itu di mamanya dulu di mulut beliau, baru disuapkan ke mulut orang buta. Sudah disuapkan. Ibu tahu, bapak tahu, orang buta ini siapa coba? Bukan orang Islam, Pak. Non-Islam. Tak seakidah dengan Rasulullah. Tahu kerja orang buta nih? Kerja orang buta nih memaki-maki Rasul. Sambil disuap dimakinya, orang baiklah kau. Tiap hari kau suapin aku, lembut betul kau nyuapin aku. Hati-hati kau ya nak ya, jangan sampai kau jumpa sama yang namanya Muhammad.
Muhammad tuh gila, Muhammad tuh sesat, Muhammad tuh penyihir. Orang buta ini tak tahu kalau yang menyuapkan dia yang dijelek-jelekkannya. Pertanyaanku, Bang Anton Prayitno, kalau posisimu di posisi Rasulullah, apa yang kau buat? Kalau sabar nggak mungkin, dari gaya duduknya nggak yakin aku. Jangankan beliau, saya saja kalau saya menyuapkan orang begitu, dijelek-jelekkannya aku pastikan ngapung mayatnya di Sweden itu buat. Ya benar. Tapi Rasul tak marah. Yang emosi siapa? Abu Bakar, Pak. Karena kemana Rasul pergi, Abu Bakar ngikut. Yang geram Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, kalau nggak sanggup biar aku aja ngipasnya ini. Udah gatal kali tanganku nih. Cemana? Gol-gol lah katanya. Yang penting harga diri ini ya Rasul. Jangan gini caranya. Kau orang baik, dimaki-makinya pula. Cemana? Biar ku tes ini. Sekali pukul, tumbang ini katanya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Bakar. Dia bercakap begitu kan karena dia tak nampak. Dia kan buta. Dia tak tahu kalau akun yang dijelek-jelekkannya. Udah biar aja. Nggak apa-apa. Coba kita yang begitu, Pak. Nggak kan yakin awak sesabar itu. Aku dari tadi buah nih tadi tak datang. Aku tahan-tahan kan ini. Ada laki yang banyak bercakap, tapi cuma air putih aja. Kau tahan-tahan, ini kan ada kamera. Kalau nggak, aku campakkan ini. Gurau aja bang, tenang aja. Ya. Maka maaf, akhirnya Rasulullah wafat, Bapak Ibu. Wafat Rasulullah, ketika Rasul sudah wafat, diteruskan kebiasaan ini. Sama siapa? Sama Abu Bakar. Abu Bakar gaya menyuapinya ini beda. Diputiknya, dingangat, mangap kau. Kau telan ini, kata Abu Bakar. Jangan kau habiskan, ya kau habiskan, mubazir ini, telan, kata Abu Bakar. Terkejut orang tua yang buta nih. Apa kata orang tua yang buta nih? Kau ini bukan orang yang biasa menyuapkan aku, kata dia. Orang yang biasa menyuapkan aku itu dengan kelembutan, dengan cinta, dengan kasih sayang. Kau bukan orang yang biasa menyuapkan aku. Jangan-jangan kau Muhammad ya? Apa kata Abu Bakar? Orang tua buta yang tak berotak. Kau tahu orang yang kau jelek-jelekkan selama ini, kau maki-maki selama ini, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menyuapkan roti dengan lembut ke mulutmu, tapi dia kau maki-maki setiap dia menyuapimu. Bisa saja dicekekkannya lehermu, tapi tidak dilakukannya untukmu. Kenapa? Dia hamba Allah, dia kekasih Allah yang sedikit pun tak ada dendam di hatinya. Meskipun kau maki-maki, walaupun dia berbuat baik kepadamu, tapi kau menzoliminya dengan memfitnah dan memaki-maki. Jadi orangnya sekarang mana? Udah meninggal. Jadi kau siapa? Aku Abu Bakar. Aku sahabatnya yang selalu menemani Rasulullah menyuapimu dari awal. Udah geram aku nengok kau. Dari awal udah nggak sur aku sama kau. Biar tahu dulu ya. Kalau karena bukan Rasulullah, dari awal udah kusipakkan, kuputar kepala kau ke belakang, kata Abu Bakar. Tapi itu tidak kulakukan karena aku bersama dengan Rasulullah. Jadi orangnya udah wafat, udah. Terus kemana? Menyesallah aku. Baru tahu kau kan? Terakhir apa? Air mata berlinang. Tidak ada kalimat yang keluar setelahnya. Kecuali kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Pak, orang yang mulia itu kata Nabi, ketika dia memberi, dia tak ingat lagi apa yang dia beri. Tapi ketika orang lain memberi kepadanya, dia akan selalu ingat apa yang orang lain berikan kepada dirinya. Maka jangan ingat-ingat apa yang udah awak kasih sama orang. Nanti jatuhnya sombong. Elah! Karena akunya itu. Kalau nggak karena aku nggak bisa. Sombong awak datang. Tapi ingat apa yang diingat? Pemberian orang kepada kita. Supaya kita dalam hidup ini tahu yang namanya balas budi. Yang kedua,
Kata Nabi, kalau kau mau jadi orang yang mulia, jangan kau ingat-ingat apa perlakuan jelek orang kepadamu. Jangan awak ingat-ingat perlakuan jelek orang sama kita. Nanti jadinya kita pendendam. Tapi ingat-ingatlah kelakuan jelekmu kepada orang. Supaya apa? Kau hati-hati dalam berbicara, dalam bergaul kepada orang. Supaya tidak ada lagi hati yang kau sakiti karena kelakuanmu. Inilah ciri orang-orang yang mulia itu, Pak. Maka hari ini tidak ada sifat yang kita warisi dalam memaknai maulid dalam kehidupan kita. Salah satunya, hilangkan penyakit dendam dalam hati kita. Agar nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai berjemaah di tempat kita ini tetap terjaga. Hilangkan sifat iri, hilangkan sifat dengki, hilangkan sifat hasad di antara kita. Karena itu yang bisa merusak nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Mau siapapun dia, tetaplah awak bertingkah kasih dan sayang hanya karena Allah. Meskipun dia tidak seakidah dengan kita, tapi dia adalah saudara sebangsa dan setanah air dengan kita. Elo-elo awak berbuat ini. Karena itu sifat yang diwariskan Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan sifat ini bisa kita amalkan dan membawa makna kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. 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 Allahumma. Yang ketiga terakhir. Terakhir ini Bang, betul. Terakhir. Tambahan. Nabi itu orangnya sehat, Bang. Nabi itu dalam hidup sakit cuma 2 kali. Pertama, Nabi sakit karena kena sihir. Yang kedua, Nabi sakit sebelum beliau wafat karena demam. Kenapa Nabi sehat? Nabi itu paling senang mengkonsumsi madu. Mengkonsumsi apa? Madu. Saya tadi sebelum berangkat kemari bertemu dengan guru kita Ustadz Humaini Hamyar. Ada produk madu ruqyah yang didakwahkan oleh beliau. Insya Allah kalau kita suka dengan apa yang Nabi konsumsi, maka sama kita menjalankan sunnah Rasulullah. Madu ini baik. Datangnya dari lebah. Lebah banyak manfaat. Hewan yang menghasilkan manfaat. Madu. Itulah lebah itu, Pak. Dari sari-sari yang dihisap madu, sari-sari kebaikan itu. Itulah menjadi obat. Maka madu itu adalah obat terbaik. Maka hari ini di luar, mari sama-sama kita dakwahkan makanan kesukaan Nabi, konsumsi kesukaan Nabi. Di luar ada madu ruqyah Hamyar. Insya Allah hati yang keras jauh dari Allah karena madu ruqyah, karena salawat, karena doa-doa yang dibacakan. Insya Allah lembut hati awak, Pak. Harganya sebotol 50.000. Ada standnya di depan. Insya Allah kita ramaikan. Mari kita konsumsi makanan kesukaan Nabi agar sekiranya kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak di depan itu. Tuh, insya Allah diramaikan ya. Insya Allah sama-sama kita dakwakan, membawa manfaat. Amin. Amin. Insya Allah. Dari itu aja yang kusampaikan. Pertama, tidak ada hadiah terbaik dengan salawat. Salah satunya salawat. Berapa banyak? Kapan waktunya? Di subuh atau habis? Yang kedua, hilangkan sifat dendam, tanamkan kelembutan, agar lewat kelembutan itu kezaliman hilang, kemungkaran hilang, kemudian apa? Nilai-nilai ukhuwah dan persaudaraan tetap terjaga di antara kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya mendoakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan, semoga senantiasa dilimpahkan Allah rezeki. Ikhlas tadi kotak berjalannya untuk masjid, ikhlas? Ikhlas, insya Allah jadi amal jariah. Saya doakan Bapak Ibu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Saya yang mungkin malam ini Pak Haji semua Bang harus balik ke 50 ke Batubara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Tak banyak yang kupinta Bapak Ibu. Pertama, doakan aku sehat. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, aku senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai besok saya masih di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Pagi besok saya di Polres Serdang Bedagi, malamnya saya di Aceh Singkil. Baru Sabtu saya sudah berangkat ke Pekanbaru, lanjut ke Kutai Barat dan Palangkaraya. Dari Palangkaraya saya tak balik karena saya langsung berangkat tur 3 negara untuk safari maulid
di bulan ini. 3 negara, Pak. Kemungkinan sampai Oktober baru pulang. 3 negara yang saya datang, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Kalau diundang. Kan kalau diundang Haji. Kalau nggak diundang apa ya bertingkah sampai sana? Awak biasa pagi sarapan lontong Medan. Di Jepang nyari sushi setengah mati ya, Pak. Sehat-sehat. Insyaallah berjumpa lagi kita lain masa. Ila liqa ma salama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasangnya terbaik dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina wa ghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.